Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Taruna Madya Muhammad Rusmika Putra dari Prodi TRO kelas A asal Magelang. Mohon izin Bapak, saya Muhammad Hasan Ramadan, Prodi TRO kelas A dengan asal dari Kabupaten Semarang. Saya Muhammad Herudwi Nugroho dari Pemalang. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan tugas yang telah kami kerjakan. Baik, yang pertama dari tugasnya sendiri. Yang pertama, nomor 1, hitung BOK versi laporan dan versi real dalam bentuk poin 1, biaya per kilometer, biaya per trip, dan ketiga, biaya per seat per trip. Nomor 2, hitung tarif ideal per penumpang per trip berdasarkan data real dengan margin wajar 10%. Yang ketiga, bandingkan selisih antara subsidi yang seharusnya diterima dan subsidi yang diklaim. Selanjutnya, asumsikan operator mengoperasikan 15 unit bus. Tentukan kerugian subsidi per bulan dan per tahun. Selanjutnya, buat analisis dampak penyimpangan subsidi terhadap A. Kualitas dan frekuensi layanan BRT, B. Kepuasan dan kepercayaan masyarakat pengguna, dan C. Efektivitas kebijakan transportasi berkelanjutan Pemda. Yang keenam, sajikan rekomendasi perbaikan sistem pelaporan dan pengawasan BOK agar subsidi tepat sasaran. Nah, baik, selanjutnya di sini ada data perbandingan data operator dibandingkan dengan data real. Untuk komponen harga bus, data pada laporan 900 juta, data realnya 900 juta, untuk selisihnya sama alias 0. Selanjutnya nilai residu, data pada laporan 150 juta, data realnya 150 juta, selisihnya 0 atau sama. Konsumsi BBM 1:2,5 kilo untuk data laporan dan data realnya 1:3,2 kilo. Untuk selisih lebih efisien 0,7 kilo. Selanjutnya pada servis per tahun, untuk data pada laporan 30 juta, data realnya 22 juta, untuk selisihnya 8 juta rupiah. Untuk pajak dan asuransi 12 juta pada data laporan dan 10 juta pada data real, dengan selisih 2 juta. Gaji per bulan 9.500.000 pada data laporan dan 8.500.000 pada data real, selisihnya 1 juta. Untuk keterisian pada data laporan 60% dan pada data real 45%, untuk selisih minus 15%. Untuk margin laba pada data laporan 20% dan data real 10%, untuk selisih 10%. Dikarenakan tadi waktu kita mencari data terdapat beberapa perbandingan, tentu saja saat penghitungan BOK kami juga menemukan beberapa perbandingan pada versi laporan dan juga versi real. Di sini secara singkat saja saya akan sampaikan, untuk yang versi real ternyata hitungannya lebih kecil daripada versi laporan. Langsung saja kita ke penghitungannya, yaitu pada data penyusutan per bulan kita dapatkan dari nilai harga bus awal yang ada di harga 900 juta. Kita akan kalikan dengan nilai penyusutan yang pada akhirnya kita temukan harga penyusutan per bulan ada di nilai 6.250.000 yang tidak terjadi selisih karena nilai penyusutan dan juga nilai jualnya sama. Selanjutnya pada versi BBM per bulan, di sini juga terjadi selisih, yaitu pada versi laporan tertera bahwa satu bis ini menggunakan bensin per bulan sekitar 20.800.000 rupiah, sedangkan setelah kami hitung secara versi real, karena tadi terjadi selisih antara konsumsi versi laporan yaitu di 1:2 km, sedangkan versi real ada di 1:3,2. Di sini kami dapatkan untuk versi real menghabiskan BBM yang lebih sedikit di angka 16.250.000 rupiah. Selanjutnya pada servis per bulan, di sini untuk versi laporan dan versi real juga terjadi perbedaan. Untuk yang per bulan sendiri kami
versi laporan kami dapatkan di 2.500.000 dan versi real ada di 1.833.000. Terjadi selisih sekitar Rp666.000. Selanjutnya pada bagian pajak dan asuransi. Di sini kami juga temukan perbedaan yang untuk versi laporan ada di 1 juta dan versi real ada di 833.000. Terjadi perbedaan di angka 166.000. Selanjutnya untuk gaji per bulan di sini juga ada sedikit perbedaan. Untuk versi laporan sendiri ada di angka 9.500.000, sedangkan versi real kami temukan hanya ada di 8.500.000. Nah, dari semua data tersebut kita bisa asumsikan, bisa kita hitung total biaya per bulan versi laporan dan versi real terjadi perbedaan. Untuk biaya yang per bulan versi laporan kami mendapat dinilai Rp40.050.000, sedangkan untuk versi real kami dapat di Rp33.666.000, merupakan yang setelah kita hitung di sini bedanya sangat cukup signifikan. Selanjutnya kami lanjut pada penghitungan biaya per kilometer yang kami langsung kami kalikan dengan margin. Di sini untuk versi laporan sendiri kami dapat di Rp12.015 yang untuk informasi saja. Untuk per bulannya sendiri satu bis ini kurang lebih menempuh sekitar 4.000 km. Sedangkan untuk versi real sendiri kami dapati di Rp9.258,33. Nah, selanjutnya dari nilai BOK per kilometer tadi kami kalikan ke 20 km yang kami asumsikan sebagai satu trip mendapat di Rp240.300. Sedangkan untuk versi real kami dapat di Rp185.166. Nah, dari sini kami dapati bahwa BOK per seatnya untuk versi laporan ada di Rp10.012,5, sedangkan untuk versi real ada di Rp10.287. Jika kita bandingkan di sini untuk versi laporan dan juga real terjadi selisih yang cukup besar, yaitu bagian bawah ini terdapat selisih Rp2.756 untuk BOK per kilometer dan juga selisih BOK per bulan di angka Rp6.333.000. Selanjutnya adalah menganalisis kerugian negara terhadap dugaan markup BOK pada perusahaan tersebut. Yang pertama, perhitungan dari subsidi. Nah, di sini dijelaskan atau disebutkan subsidi per kilometer itu sebesar 6.000. Kemudian jarak per bus per bulannya itu 4.000 per kilometer. Kemudian jumlah busnya itu 15 unit. Nah, untuk total subsidi per bulannya itu yaitu 6.000 plus 4 dikali 4.000 sama dengan 24 juta dikali dengan jumlah busnya yaitu 15 unit, didapatkan sebesar Rp360 juta. Kemudian kerugian dari markup BOK itu selisih BOK per bus per bulan yang diketahui yaitu Rp3.333.303. Kemudian kerugian per bulan dengan 15 bus ini itu didapatkan dari total selisih BOK per bulan ataupun per bus per bulan itu dikali dengan 15 didapatkan sebesar 95.749.999 rupiah. Nah, untuk kerugian per tahunnya itu didapatkan dari kerugian per bulan dikali dengan 12 bulan, yaitu didapatkan 1.148.999.099. Kemudian di sini penyebab perbedaan dari kerugian tersebut. Nah,
untuk BBM mengapa lebih boros yang dilaporkan itu karena perhitungannya itu BBM versi laporan yaitu sebesar 20 juta, kemudian BOK versi realnya yaitu 16 juta 250.000. Nah ini selisihnya itu 4 juta 550.000 rupiah. Kemudian markup dari servisnya sendiri itu di data laporan diketahui 2.500.000 rupiah. Kemudian BOK versi realnya, real di lapangan itu tertera 1.083.333 rupiah. Kemudian lanjut untuk bagian markup pajak dan asuransinya. Diketahui di laporan versi BOK versi laporannya itu kan sebesar 1 juta. Kemudian ternyata di versi realnya itu cuma 833.000 rupiah. Nah selisihnya yaitu 166.666 rupiah. Kemudian di markup gajinya tertera pada versi laporan yaitu 9.500.000 rupiah dan versi laporan realnya yaitu 8.500.000 rupiah. Di sini mempunyai selisih markup yaitu sebesar 1 juta. Nah total selisih markup per bulannya itu 6.383.333 rupiah. Jelaskan tadi yang pertama, BOK aktual dengan palsu. BOK real per kilometer adalah 9.258 rupiah dengan margin 10%. Sementara laporan mencantumkan 12.015 rupiah dengan margin 20%. Yang kedua, untuk kerugian negara, penyimpangan mengakibatkan kerugian sebesar 95.750.000 per bulan atau 1.149 juta per tahun untuk 15 unit bus. Yang ketiga, urgensi perbaikan. Diperlukan reformasi sistem pelaporan melalui teknologi IoT atau Internet of Things, audit independen, transparansi data publik, dan penegakan hukum tegas untuk mengembalikan kredibilitas program transportasi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, integritas dalam pengelolaan subsidi transportasi adalah kunci keberhasilan program mobilitas berkelanjutan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mungkin sekian penghitungan BOK yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.